Nah, kalau misalnya teman-teman berminat sama mobilnya, ini dengan kondisi yang tadi udah saya jelasin, mobil ini itu dijual dengan harga. Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Main Mobil, dan kesempatan kali ini kita mau bahas mobil bekas nih. Kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil bekas E46 terutama Eropa yang harganya masih affordable ya, karena ini salah satu mobil yang masih jadi favorit sampai sekarang. Apalagi anak muda, dari yang muda sampai yang tua masih suka sama rasa berkendara mobil ini, sama kenyamanan mobil ini dan tenaganya yang pasti. Apalagi yang ini cc-nya lumayan besar ya. Jadi gue alhamdulillah berkesempatan untuk mereview kondisi dari mobil yang bekas pemakaian celebrity chef nih kebetulan. Dan ini sebenarnya pernah saya bikin dulu, cuma karena sekarang harganya mau diturunin, jadi beruntung banget buat teman-teman yang ketemu video ini nih. Nah, kondisinya saya akan coba kasih lihat ke teman-teman kondisinya seperti apa. Jadi di belakang saya ini ada BMW M46 325i tahun 2001 yang mukanya di-upgrade pakai yang 2004. Jadi ini aslinya sebenarnya pre-facelift. Jadi dia harusnya lampunya yang ke bawah seperti itu, dan ini ada dua gini. Nah, kalau yang ini dia sudah di-upgrade pakai yang facelift. Jadi kap mesin, fender kiri kanan, sama headlamp dan seperangkat sama grillnya itu udah diganti pakai yang facelift, dan dia udah dicat sewarna dengan warna asal mulanya, yaitu warna silver. Jadi ini udah ganteng karena memang sebenarnya kalau misalnya mau ke body kit M3 sebenarnya cocok ke facelift ya. Jadi lebih modern karena mobil ini pun tampilannya memang timeless punya gitu. Jadi karena ini 325i, mesinnya juga dia yang 2500 cc. Nanti kita akan cek bagian mesinnya ya. Nah, untuk bagian eksteriornya ini warnanya masih warna sesuai STNK, yaitu silver metallic, dan kondisi catnya masih lumayan bagus. Tapi nanti di belakang itu ada minor, ada apa ya, kekurangan ya di belakang. Untuk bagian catnya nanti kita akan kasih lihat di bagian belakang. Cuma untuk bagian depannya, jadi mukanya ini seperti yang tadi saya bilang udah di upgrade ke facelift. Terus dia grillnya juga pakai yang double plate. Terus headlampnya dia udah di upgrade pakai yang Pro G. Terus ada angel eyes juga. Kondisi kacanya juga masih bening. Terus sennya khas dari yang facelift, dia udah kuning. Terus yang paling kelihatan lagi adalah dia udah upgrade body kit yang M3, dan dia juga ada tambahan front lips yang di custom, jadi bikin khusus untuk mobil ini. Kalau misalnya teman-teman nyari di luaran front lips yang seperti ini tuh bisa dibilang nggak akan dapet, karena memang ini custom khusus dari mobil ini. Plus ada splitter di kiri dan di kanannya nih. Jadi ini karbon celup kalau nggak salah, atau yang karbon resin ya. Dan dia juga udah ada fog lamp, honeycomb juga ada di bawah. Dan ini mobilnya platnya plat B. Terus kondisi pajaknya itu pajaknya mati 1 tahun, tapi bisa pinjam KTP. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang hobi, yang mau pemakai, ini boleh banget kalau misalnya mau diperpanjang. Mungkin 2-3 tahun masih bisa ya. Karena ini platnya juga masih sampai yang 2026. Jadi mungkin mobil ini khusus untuk yang hobi-hobi aja, yang suka-suka aja, karena memang ini mobilnya siap banget dipakai untuk touring, nongkrong, itu siap banget, karena mobil ini juga udah beberapa kali dibawa untuk touring. Nah, kalau gitu kita coba cek ke bagian dapur pacunya. Oke, nah ini untuk bagian tampilan mesinnya nih teman-teman. Dan memang M46 itu semuanya dari 318, 323 sampai 320 dan 330i dia memang sudah dilengkapi dengan hidrolik, jadi nggak pakai tiang kap mesin lagi, jadi enak ya. Terus ini kondisinya udah pakai peredam kap mesin, cuma memang dia udah harus diganti nih. Jadi kalau misalnya pemilik selanjutnya pengen beli udah cocok sama mobilnya, disarankan ini untuk diganti ya peredam kap mesinnya. Terus untuk apa aja yang udah dirubah di mobil ini, dari segi mesin sih semuanya masih standar ya teman-teman. Cuma di sini ada tambahan front strut bar di bagian depan. Ini front strut barnya dari Ultra Racing. Jadi fungsinya apa? Dia supaya jauh lebih stabil, karena ini mobil kan udah pendek ya. Terus ringnya juga pakai velg yang ring besar, jadi supaya mobilnya tetap stabil pas bagian ada handling gitu. Nah, terus selain itu juga ini udah ditambahin throttle controller. Jadi buat respon gas. Jadi respon gasnya itu bisa diatur, dan itu semuanya dibuat di Andi MGK gitu. Jadi bukan orang sembarangan teman-teman, memang khusus spesialis untuk ngatur throttle controller gasnya.
Sisanya semuanya masih original bawaannya, mesinnya juga pakai yang M54 B25, jadi dia 2500 cc, kondisinya juga kering, nggak ada meler-meler ori sama sekali, dan mobilnya juga belum pernah overheat karena semuanya masih utuh. Terus radiatornya semuanya juga masih rapih ya, jadi nggak pernah overheat, jadi nggak ada kendala kalau misalnya di bagian sektor mesin gitu. Kita tutup lagi teman-teman. Nah, itu untuk bagian tampilan depan nih. Kalau gitu kita langsung cek ke bagian tampilan samping. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat untuk bagian samping sebenarnya semuanya masih standar, kecuali yang bagian kelihatan banget adalah velg. Jadi dia velgnya memang udah diganti pakai yang BMW X6. Jadi ini velg OM-nya BMW X6 yang memang dia modelnya model concave seperti ini, belang juga depan dan belakang. Dan ini pakai ring yang 19, depannya itu 48 kalau nggak salah. Kita lihat dulu biar nggak salah. Jadi spesifikasinya gue udah nyatet di sini. Jadi velgnya ini dia pakai yang BMW X6 yang original, ring 19, terus bagian depannya bener 48 dan belakangnya itu 25. Bannya yang depan itu pakai 225/35, terus yang belakang itu pakai 245/35. Kondisi bannya juga masih tebal, masih layak pakai banget, terus nggak ada grepes-grepes ya di velg ya. Dan ini fitmentnya bagus karena dia udah pakai di custom per, jadi pernya pendeknya bukan pakai sport kit, lowering kit juga bukan, memang ini pernya per potongan ya, jadi di custom, cuma fitmentnya udah disesuaikan dan shocknya semuanya masih bawaannya, jadi ini statik ya, bukan yang Airsus, jadi memang kondisinya seperti ini. Cuma memang ini nggak terlalu ceper juga hitungannya. Nah, yang lebih kelihatan lagi untuk bagian samping adalah spion. Spionnya ini dia udah upgrade pakai yang M3 yang retract ya. Jadi dia udah bisa otomatis retract, dan kaca spionnya juga yang originalnya. Jadi bukan yang putih, bedanya kan kalau misalnya yang nggak original itu dia warnanya putih jernih. Kalau ini dia agak-agak hijau. Itu dia teman-teman untuk bagian samping. Sisanya semuanya masih standar. Ini side body moldingnya juga masih nempel, masih rapi semua. Kalau gitu kita coba cek ke bagian belakang. Nah, ini untuk kondisi bagian belakang 325i tahun 2001. Jadi yang paling kelihatan dulu ya, saya kasih tahu minusnya dulu. Kalau cat bagian bumpernya ini dia udah tipis dan udah baret halus kayak gini. Tapi ini kalau misalnya nanti mau owner selanjutnya lebih bagus lagi, ini dicat ulang aja karena ini udah pernah dipoles dan nggak kena. Karena memang kemungkinan besar nih karena catnya udah tipis. Terus kalau misalnya perubahan yang di bagian belakang adalah udah pasti bumpernya udah upgrade pakai yang M3. Terus di bagasi juga dia pakai ductile yang karbon seperti ini teman-teman. Terus stop lampnya juga dia udah pakai yang M3. Cuma ini yang clear karena kan yang stop lamp M3 itu kan ada dua, ada yang smoke, ada yang clear. Nah, ini dia yang pakai yang clear. Semuanya kondisinya masih rapi. Bumpernya pakai bumper yang M3. Nah, ini untuk knalpotnya dia pakai yang double pipe, cuma kiri kanan, jadi dia ada 4 ya. Udah di upgrade juga. Sisanya semua masih oke. Terus ini sensornya juga dia udah pakai sensor parkir. Nah, langsung aja kita cek ke bagian bagasi nih, karena ada yang spesial di bagian bagasinya teman-teman. Tuh, seperti saya bilang tadi bahwa memang ownernya ini hobi ya. Jadi mobil ini juga kenapa dijual, alasannya karena memang udah bosen pengen ganti lagi. Karena ini udah sekitarannya 6 tahunan lah, 5-6 tahun ownernya ini pakai mobil ini. Jadi ganti itu bukan karena apa-apa. Mobilnya juga dijamin bebas tabrak, bebas banjir, terus kilometernya juga asli. Surat-surat semuanya aman, mesin transmisi juga aman. Jadi nggak ada kendala. Ini pure memang owner mobilnya ini pengen ganti mainan lah ibaratnya gitu. Karena bisa dilihat teman-teman, untuk sistem audionya juga dia udah pakai yang audio prosesor, dan belakangnya juga dia udah dimodifikasi seperti ini tuh. Jadi rapih, ganteng banget gitu. Terus yang spesial lagi nih, biasanya di 46 itu kebanyakan toolkitnya udah pada hilang. Nah, beda nih kalau misalnya yang hobi. Biasanya yang hobi itu pasti nyari-nyari kelengkapan toolkit. Nah, ini sementara toolkitnya semua masih lengkap. Dari kunci-kunci, tang, sampai ke towing, semuanya masih ada. Biasanya kalau misalnya mobil-mobil di luar, itu sisa towing doang. Sisanya semuanya nggak ada. Karena kalau dijual lumayan nih, 1,5 juta masih dapat. Coba ini semuanya masih utuh ya. Jadi kelihatan lah ya, seapik apa orang yang punyanya gitu.
Kalau gitu kita nggak pakai basa-basi, langsung kita cek ke bagian interior. Oke, nah sekarang gua ada di bagian interior nih teman-teman. Jadi gua tadi belum kasih lihat kunci ya. Ini kuncinya juga udah upgrade. Yang aslinya kan dia belum flip, cuma kalau yang ini udah upgrade flip, dan ini gantinya di komandan key. Jadi udah pasti terpercaya lah. Kita langsung aja nyalain mobilnya ya. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi knalpotnya udah diganti. Jadi kalau misalnya digas RPM tinggi itu lumayan racing ya suaranya, tapi kalau misalnya yang idle seperti ini nggak berisik, jadi tetap adem. Kalau misalnya teman-teman mau manasin di rumah nggak begitu berisik ya. Nah, untuk bagian interior ini ada banyak juga yang dirubah teman-teman. Kita ke instrumen cluster dulu. Dia instrumen clusternya nggak di upgrade ya, masih yang punya facelift. Si instrumen clusternya punya 325. Nah, ini kondisinya memang ABS-nya lagi nyala, makanya indikator yang tengah ini dia nyala. Tapi kalau misalnya ini dibawa jalan, dia sebenarnya akan mati. Nah, untuk indikator ABS ini kemungkinan besar karena udah pernah di scan, modulnya aman, kemungkinan besar sih ini sensor ABS-nya itu kotor. Jadi nanti bisa dicoba, mungkin kita akan coba bersihin ABS-nya masih nyala atau enggak. Kalaupun nanti sensor ABS-nya rusak, nanti bisa diobrolin lah ya masalah itu ya. Terus ini kondisi mobilnya, kilometernya seperti saya tadi bilang itu 120.000 km, lebih tepatnya 120.099 km. Jadi 120.099 km gitu ya. Sampai bingung nih, karena ini kalau misalnya saya kasih tahu, mobil ini tuh sebenarnya nggak pernah jalan teman-teman. Jadi jarang, cuma dipanasin, muter-muter komplek aja, dibawa keluar sebentar, meeting, udah. Habis itu jarang pakai lagi karena owner sebelumnya juga punya mobil utama, yaitu Kijang Innova Diesel. Jadi mobil ini mobil primadona garasi gitu. Jadi ini di garasi terus teman-teman. Nah, terus untuk bagian setir dia udah pakai yang M3 full button yang pedal shift. Kalau misalnya di luaran itu pasaran harganya sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Ini udah ada di sini, udah di-upgrade juga, dan ini kondisinya semuanya fungsi. Jadi nggak ada yang malfunction. Terus cruise control juga nyala, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin teman-teman. Terus ini ada kontrol untuk gas ya, kontrol throttle gas ya, ini ada di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan sini juga dia pengaturan lampunya ada di sebelah kanan. Terus yang di-upgrade lagi di sini adalah shift knob-nya. Nah, shift knob-nya ini dia pakai yang M3 yang nyala, jadi ini orinya M3. Ini udah di-upgrade. Terus di sini udah ada armrest juga di bagian tengah sini, dan ada wood panel di sini. Punya M3 juga. Dan yang paling kelihatan lagi adalah, dan yang paling besar perubahannya di bagian interior adalah sunroof. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau sunroof yang dipasang ini 325 itu kan aslinya nggak ada sunroof ya. Nah, ini pakai sunroofnya top cut punyanya M3. Jadi kan ada teman-teman kalau misalnya mau install sunroof bisa cuma sunroofnya aja, nanti ke sana. Nah, kalau yang ini itu bener-bener full top cut seatas-atasnya. Jadi minim banget kerusakan di area karet ataupun rel ya. Jadi ini kondisinya juga masih aman. Dan ini satu paket dengan plafon, dan plafonnya ini pakai yang warna hitam, yang bludru hitam kayak gini. Jadi nuansa interiornya semuanya full black teman-teman. Terus si lampunya juga ini udah di-upgrade pakai yang kristal tapi belum yang LED. Terus joknya juga ini joknya kulit yang original bawaannya. Jadi ini joknya benar-benar masih kulit, bisa lihat teman-teman lihat kerutan-kerutannya. Dan di door trimnya 325 ini dia udah ada airbag. Jadi di kiri kanan itu dia udah ada airbag, dan kondisinya ini kencang. Tuh. Jadi nggak kendor. Jadi dudukan-dudukannya semuanya masih rapet, terus kancing-kancingnya juga semuanya masih rapet, jadi aman ya. Wood panelnya juga nggak ada yang pecah sama sekali. Terus yang paling kelihatan lagi adalah ini spion tengahnya dia udah upgrade yang punya M3. Jadi dia auto dimming dan ada keterangannya nih di sini nih, keterangan arah angin. Jadi enak lah teman-teman, nggak akan kesilauan lah kalau misalnya dari belakang. Terus audionya ini juga pakai yang Pioneer yang udah pakai prosesor, jadi
udah pasti suaranya enak, tapi nggak yang lebay-lebay banget gitu loh. Terus tweeternya saya masih pakai yang standar teman-teman. Terus laci-laci di sini juga semuanya masih aman ya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak, karena ini mobil udah 23 tahun ya umurnya, tapi kondisinya masih enak, kilometernya juga masih rendah, 120 ribuan kilometer. Nggak ada isu apa-apa, nggak pernah overheat, nggak pernah jeduk si transmisinya, jadi semuanya no issue di mobil ini. Terus kalau misalnya di bagian belakang, kita bahas dari sini aja ya. Untuk bagian belakang, apa kita ke belakang aja ya? Kita ke belakang aja lah langsung ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk posisi bagian belakangnya teman-teman. Duduknya kalau M46 nggak usah diraguin lagi lah ya, udah pasti enak posisinya karena mobil Eropa juga. Dan ini kulit juga. Nah, yang kelihatan di belakang ini adalah di sini udah dipasangin Cray. Sebenarnya ini bukan bawaannya, dan ini dia dicopot pasang gitu ya, bukan yang di naik turun. Ini aftermarket, cuma ini untuk menjaga privasi teman-teman. Terus dual trim kiri kanan, ini nggak ada speaker, nggak ada cup holder, layaknya mobil Eropa zaman dulu ya. Cuma nggak perlu khawatir karena di sini udah ada armrest. Nah, armrestnya ini tuh yang ada cup holder ya teman-teman. Jadi tuh di sini bisa nyimpan dua gelas lah, dua cup holder di bagian bawah sini. Dan kalau misalnya nggak dipakai, tinggal dilipat. Nah, kenapa ini fabric? Karena memang kondisinya dalam keadaan fabric, bukan yang kulit, tapi memang dia yang cup holder ya. Jadi agak jarang, makanya tetap dipasang di sini gitu. Cuma untuk kulit jok bagian belakang semuanya nggak ada yang robek, masih original, masih rapi. Dan yang spesial lagi di mobil ini adalah Cray belakangnya dia masih ada. Nah, di 325 kan itu memang dia bawaannya udah ada Cray, dan Cray-nya ini udah elektrik. Beda sama yang E36. Kalau E36, 323 itu ada Cray-nya tapi yang pakai ditarik ya. 323, 320 kalau nggak salah ada, tapi dia yang manual. Nah, kalau yang ini dia udah elektrik dan masih berfungsi dengan baik teman-teman. Sisanya semuanya masih original, masih bawaannya. Terus dia juga udah ada tambahan karpet premium ya, jadi warnanya juga senada, warna hitam. Terus cargonet yang di belakang juga ini side pocketnya semuanya masih rapi, jarang-jarang ya, biasanya udah pada rusak gitu. Nah, handle-nya juga ini semua udah jadi warna hitam, hand gripnya 4-4-nya, plafonnya juga udah warna hitam. Jadi itu dia teman-teman untuk mobilnya. Kita langsung aja bahas ke harga ya deh. Nah, sambil kita bahas harga, kita sambil cobain jalan mobilnya. Karena memang ini mobilnya agak pendek ya, karena pernya udah dipotong. Terus velgnya pakai yang besar, jadi memang mobilnya jadi agak kaku ya. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat sama mobilnya, ini dengan kondisi yang tadi udah saya jelasin, mobil ini itu dijual dengan harga 185 juta, masih boleh nego. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nego, bisa langsung cek unit dulu aja. Sambil cek unit baru kita nego di depan unit ya. Dan kalau misalnya teman-teman minat, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nomor yang ada di bawah nih teman-teman gitu. Jadi langsung aja hubungi ke sana kalau misalnya teman-teman minat. Dan ini saya kasih catatan ya, kalau mobil ini tuh khusus untuk yang hobi-hobi aja, karena ini nggak masuk untuk harga pedagang. Jadi buat yang teman-teman yang hobi, yang pengen coba M46 yang udah full spec, yang siap nongkrong, itu bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan BMW M46 325i tahun 2001 ini. Harganya 185 juta, masih boleh nego. Kalau misalnya teman-teman minat, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk pembahasan hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya Main Mobil, dan dicek semua sosial media yang ada di deskripsi. Kalau gitu saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.